Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa PGSD Universitas Saputra. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan bahasa Indonesia di kelas tinggi program studi PGSD yang akan menyampaikan tema tentang apresiasi sastra anak. Kenapa kita perlu mengapresiasi sastra anak? Apresiasi sastra anak, kita pahami bahwa usia anak-anak merupakan fase perkembangan yang labil. Ini mudah dibawa atau diombang-ambing ke dalam situasi yang baik maupun kurang baik. Tentu saja di dalam rangka mengarahkan para peserta didik kita, yaitu anak-anak di usia SD ini ke arah karakter yang baik, maka perlu mengapresiasi sastra anak. Yang kedua, anak sebagai harapan masa depan. Semua orang tua, semua dari kita tentu saja mengharapkan generasi berikutnya adalah generasi terbaik, yaitu anak-anak Indonesia yang hebat. Ya. Yang ketiga, anak sebagai perekam ulung, bahwa anak ini mampu merekam baik itu kebaikan maupun ketidakbaikan. Dengan mengapresiasi sastra anak ini, diharapkan kedepannya anak bisa merekam kebaikan-kebaikan yang akan terbawa dan membentuk karakter yang baik di dalam kehidupan mereka. Kemudian yang keempat, yaitu pembelajaran sastra kepada anak akan menuntun seseorang ke arah yang lebih baik. Dan yang kelima, sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan ya, tetapi merupakan tuntunan kebaikan. Jadi bukan hiburan, tetapi ada kebaikan. Bahwa di dalam falsafah atau filosofi sastra, kita mengenal dulce et utile, yaitu sastra ini berisi keindahan dan bermanfaat, indah dan bermanfaat, yaitu di dalam filsafat sastranya. Sastra anak adalah sastra yang dari segi isi dan bahasa sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual dan emosional anak. Jadi itulah karya sastra yang nanti saudara harus apresiasikan kepada para anak atau peserta didik yang nanti saudara ajar di SD ya, baik nanti mungkin di dalam PPL maupun juga saudara akan mengajar langsung pada saat setelah lulus kuliah di PGSD Universitas Saputra ini. Nah, apresiasi sastra anak ini terbagi dua. Yang pertama, apresiasi sastra anak reseptif. Apa pengertiannya? Yaitu penghargaan, penilaian, dan pengertian terhadap karya sastra anak-anak, baik yang berbentuk puisi maupun prosa, yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengar, dan menyaksikan pementasan drama. Jadi yang sifatnya reseptif, yaitu menerima, yaitu membaca, mendengar, dan menyaksikan pementasan drama. Tentu saja ini perlu saudara pahami bahwa pada intinya mengapresiasi ini adalah menghargai, menilai, dan memberi pengertian terhadap karya sastra, khususnya dalam bab ini yaitu tentang anak-anak. Dalam mengapresiasi sastra anak reseptif ini, menurut Aminuddin ini, yang pertama pendekatan emotif, yaitu pendekatan emotif ini menemukan unsur-unsur yang mengajuk pada emosi atau perasaan pembaca. Mengajuk ini istilah bahasa Indonesia yang belum istilah baku tapi jarang dipakai, yaitu mendalami atau menduga. Ya, mendalami atau menduga ya. Mengajuk itu mendalami, mengajuk dalam bidang emosi atau kaitannya dengan emosi atau perasaan pembaca. Nah, emosi ini tidak ditafsirkan tentang kemarahan, yaitu juga emosi ini berhubungan dengan keindahan penyajian, bentuk maupun isi atau gagasan yang lucu dan menarik. Itu kaitannya dengan mengajuk pada bagian emosi ya. Emosi itu tidak hanya ditafsirkan sebagai kemarahan. Yang kedua yaitu tentang didaktis, pendidikan. Untuk memperoleh berbagai amanat petuah, nasihat, pandangan keagamaan yang syarat atau penuh dengan nilai-nilai yang dapat memperkaya kehidupan rohaniah pembaca. Yang kedua, berusaha menemukan
dan memahami gagasan, tanggapan, evaluasi maupun sikap terwujud dalam suatu pandangan etis, filosofis maupun religius ya atau religi. Analitis yaitu pendekatan analitis membantu pembaca memahami gagasan pengarang, menyampaikan atau menampilkan gagasan sikap pengarang, unsur intrinsik atau unsur yang terdapat di dalam karya sastra, dan berhubungan antar elemen ya, antar bagian-bagian. Kemudian juga analisis ini membentuk keselarasan dan kesatuan dalam rangka terbentuknya totalitas totalitas bentuk dan makna. Jadi di dalam karya sastra itu ada totalitas bentuk karya sastranya seperti apa, dan totalitas makna. Ini pendekatan apresiasi sastra anak bersifat reseptif. Jadi ada 3 pendekatan: emotif, didaktis, dan analitis. Sementara apresiasi sastra anak yang kedua yaitu bersifat apresiasi sastra anak produktif. Jika berbicara tentang produktif, tentu saja ada hasil atau apa yang dihasilkan gitu ya. Jadi apresiasi karya sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaan. Jadi ada penciptaan baru dari karya sastra yang diapresiasi. Dalam hubungannya dengan apresiasi sastra produktif, pengarang atau pengapresiasi dituntut menghasilkan karya sastra yang dapat berupa puisi, prosa, drama, pementasan, karya sastra, dan esai dari karya sastra tersebut. Jadi ada tulisan lain, ada tulisan berikutnya yang dihasilkan dari proses apresiasi sastra produktif. Nah, ada 2 pendekatan dalam rangka mengapresiasi sastra anak produktif menurut Aminuddin. Yang pertama, pendekatan paraprastis, maksudnya salah satu keterampilan yang dapat meningkatkan apresiasi sastra siswa melalui paraprase. Ya, ini ada koreksi di dalam teksnya, yaitu salah satu keterampilan yang dapat meningkatkan apresiasi sastra siswa melalui paraprase. Kemudian berlatih mengubah bentuk karya sastra tertentu menjadi bentuk karya sastra lain tanpa mengubah tema atau gagasan pokoknya. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu analitis, pendekatan yang mengarahkan pembaca untuk memahami unsur-unsur intrinsik yang membangun suatu karya sastra tertentu dan hubungan antara unsur yang satu dengan yang lainnya sebagai suatu kesatuan yang utuh. Jadi ada 2 pendekatan, paraprastis dan analitis. Nah, jadi itulah pendekatan apresiasi sastra anak produktif ya. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan di sesi ke-13 ini. Selamat berjumpa dalam perkuliahan langsung. Semoga saudara dapat lebih mendalami nanti di dalam perkuliahan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.